Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah memberikan kasih-Nya kepada insan ciptaannya itu sendiri. Tak lupa juga salawat serta salam yang dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok proklamator sejati yang tak pernah pilih kasih, mengantarkan umatnya dari zaman penindasan menuju zaman 4.0 seperti pada saat ini. Jadi perkenalkan, nama saya Rahman Arif. Adapun teman saya saudari Haslinda. Adapun yang menjadi sub pembahasan kita, materi kita pada hari ini yaitu mengenai lembaga pendidikan di Nusantara, yaitu pesantren. Mungkin teman-teman pernah berpesantren meskipun cuma seminggu, tapi sebenarnya berbicara mengenai pesantren, timbul pertanyaan, apa sih itu pesantren, bagaimana cikal bakal terbentuknya pesantren. Dan itu pertanyaan itu akan dipaparkan oleh saudari Haslinda. Dengan ini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda selaku pemateri pertama. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan orang pertama yang membangun lembaga pengajian yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren sebagai tempat mendidik dan mengembleng para santri. Lembaga pendidikan pada awal masuknya Islam belum bernama pesantren, sebagaimana dikemukakan oleh Marwah Sarijo sebagai berikut, yaitu pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah diketahui terdapat komunitas Muslim di Indonesia, namun belum mengenal lembaga pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan yang ada pada masa-masa awal itu adalah masjid atau yang lebih dikenal dengan nama Meunasah di Aceh, tempat masyarakat Muslim belajar agama. Lembaga pesantren seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Jawa. Pondok pesantren merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok, kamar, gubuk, rumah kecil yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa Arab punduk, yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel yang sederhana. Pada umumnya, pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar santri yang dibubuhi keawalan pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal para santri. Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Sama Syahri antara lain, Dos menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa dari segi etimologi, pondok pesantren merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama. Ada sisi kesamaan secara bahasa antara pesantren yang ada dalam sejarah Hindu dengan pesantren yang lahir belakangan. Antara keduanya memiliki kesamaan prinsip pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk asrama. Nah, definisi tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh. Pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan materi mengenai sejarah munculnya pesantren. Adapun yang menjadi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pesantren dan dinamika
eh, mempertahankan pesantren itu sendiri. Nah, berbicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan pesantren sejak masuknya Islam pada sekitar abad 7 Masehi, kegiatan penyebaran dan pengembangan dakwah Islam semakin meningkat dan telah tersebar luas di berbagai daerah. Nah, seiring perkembangan tersebut, seiring dengan hal tersebut, maka pusat-pusat pendidikan Islam semakin tersebar luas di berbagai kawasan di Indonesia, terutama di Jawa dan di Sumatera. Nah, pusat pendidikan tersebut itu diberi nama pesantren. Pengembangan dan penyebaran Islam di Jawa dimulai dari Wali Songo, sehingga kemudian model pesantren di Pulau Jawa juga mulai berdiri dan berkembang bersamaan dengan zaman Wali Songo. Nah, kedudukan dan fungsional pesantren itu berfungsi sebagai alat atau proses islamisasi sekaligus memadukan 3 unsur pendidikan, yakni ibadah untuk menenangkan iman, tablik untuk menyampaikan ilmu, dan atau proses transmisi ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sejarahnya peran pesantren di mana sejak kebangkitan nasional sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren itu senantiasa tampil dan mampu beradaptasi secara aktif. Maka wajar saja pemerintah Republik Indonesia mengakui pesantren sebagai laboratorium atau dasar dan sumber pendidikan nasional. Nah, meskipun demikian, di balik hal tersebut, pesantren juga tidak luput dari berbagai kritikan. Nah, karena kenapa? Hal ini terutama terjadi di saat-saat prakemerdekaan, di mana kondisi pesantren telah mencapai titik kritis sebagai lembaga pendidikan tradisional yang tertutup dan statis. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada saat itu Islam yang diajarkan oleh pesantren adalah Islam yang ritualistik dan sufistik, bahkan mengarah kepada feodalisme. Nah, untunglah banyak beberapa pesantren menanggapi hal tersebut. Akhirnya dia menyesuaikan diri, mengadopsi dan mengintegrasikan kurikulum yang sesuai dengan pendidikan umum atau pendidikan di lembaga-lembaga konvensional lainnya. Nah, dan pesantren itu bahkan membuat diri mereka menjadi pesantren modern. Yang membuat mereka melakukan hal ini adalah upaya menjawab tantangan zaman dan mengejar ketertinggalan, khususnya di bidang sosial dan kemasyarakatan. Nah, karena kenapa? Walau bagaimanapun, pesantren pada dasarnya tumbuh dan berkembang dari dan oleh bahkan untuk masyarakat itu sendiri. Itulah materi mengenai perkembangan dan pertumbuhan pesantren di Nusantara. Banyak dinamika yang muncul dan sampai saat ini pesantren masih tetap mempertahankan eksistensinya sampai saat ini. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan di pesantren. Nah, dari sistem pendidikan pesantren itu berdasarkan bangunan fisik, ada masjid. Yang pertama itu masjid dan rumah kiai. Nah, pesantren ini masih bersifat sederhana, di mana kiai menggunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk mengajar. Tipe ini santri hanya datang dari daerah pesantren ini sendiri, namun mereka telah mempelajari agama secara kontinu dan sistematis. Adapun yang kedua itu mengenai masjid, rumah kiai, pondok atau asrama. Nah, tipe pesantren ini telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi santri yang datang di daerah di luar pesantren. Nah, metode pengajarannya itu wetonan dan serongan. Yang ketiga itu ada masjid, rumah kiai, pondok
asrama dan madrasah. Nah, pesantren ini telah memakai sistem klasikal di mana santri mendapat pendidikan di madrasah. Ada kalanya santri madrasah itu datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Nah, di samping itu sistem klasikal Kiai memberikan pengajian dengan sistem wetonan. Yang keempat itu masjid, rumah kiai, pondok, asrama, madrasah, tempat keterampilan. Nah, dalam tipe ini di samping memiliki madrasah juga memiliki tempat keterampilan, misalnya peternakan, pertanian, tata busana, tata boga, toko koperasi dan sebagainya. Terus yang kelima itu mengenai masjid, rumah kiai, pondok, asrama, madrasah, tempat keterampilan, perguruan tinggi dan gedung pertemuan, tempat olahraga, bahkan sekolah umum. Nah, tipe pesantren ini sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri, di mana pesantren ini memiliki perpustakaan, dapur umum dan ruang penginapan dan sebagainya lah. Di samping itu pesantren ini mengelola SMP, SMA dan SMK. Nah, ditinjau dari berdasarkan kurikulum atau sistem pendidikan yang dipakai, pesantren itu memiliki tiga tipe, yaitu pesantren tradisional. Nah, apa sih pesantren tradisional atau klasikal? Pesantren ini masih mempertahankan bentuk aslinya dengan mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem khalaqah atau mengaji tudang yang dilaksanakan di masjid. Terus yang kedua itu pesantren modern, di mana pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasinya belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar klasikal dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Nah, penerapan sistem belajar modern ini terutama tampak pada penggunaan kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional, kedudukan para kiai sebagai koordinator pelaksana proses pembelajaran dan sebagai pengajar di kelas. Nah, perbedaannya itu sekolah dan madrasah terletak pada porsi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab yang lebih menonjol sebagai kurikulum lokal. Terus yang terakhir itu pesantren komprehensif, di mana pesantren ini merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara tradisional dan modern. Yang pendidikan yang diterapkan dengan pengajaran kitab kuning dengan metode sorongan dan wetonan yang biasanya diajarkan pada malam hari sesudah salat maghrib. Nah, dari ketiga tipe pesantren tersebut seakan-akan memberikan gambaran bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, di mana pesantren itu di mana pesantren itu mengikuti perkembangan zaman, dimensi kegiatannya pun sistem pendidikannya itu bermuara sasaran utamanya itu ya perubahan baik secara individual maupun secara kolektif. Nah, di mana perubahan tersebut berwujud pada peningkatan persepsi terhadap agama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan santri juga dibekali dengan keterampilan, pengalaman dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Jadi dari analisis saya sebenarnya pesantren itu sejalan dalam artian pesantren itu sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Jadi itulah pemaparan materi mengenai pesantren, sejarah munculnya,
bahkan dinamika, bahkan sistem pendidikan yang ada di pesantren itu sendiri. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal perbuatan. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.